Assalamualaikum, nama saya Indira Rahmawati Sukma. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok imunologi dan hematologi rheumatoid arthritis. Di sini saya akan membahas tentang seputar penyakit tersebut dan ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua ada patogenesis, yang ketiga ada patofisiologi, yang keempat ada faktor pencetus dan resiko, dan yang terakhir ada epidemiologi. Di sini saya nggak sendirian, ada teman-teman saya. Yang pertama, untuk poin pertama, pengertian akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang kedua ada patogenesis akan disampaikan oleh Bapak Denny dan Bapak Dani. Yang ketiga ada patofisiologi akan disampaikan oleh Ibu Hani dan Ibu Risna. Untuk faktor pencetus dan risiko akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir epidemiologi akan disampaikan oleh Ibu Seli dan Bapak Rifki. Langsung saja kita ke pengertian. Perlu kalian ketahui, rheumatoid arthritis itu berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata arton yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Jadi secara harfiah rheumatoid arthritis adalah radang sendi. Atau bisa dikatakan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun persendian di mana tangan ataupun kaki yang mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan baik di dalam ataupun di luar sendi tersebut. Untuk poin selanjutnya, patogenesis akan disampaikan oleh Bapak Denny dan Bapak Dani. Mangga dipersilahkan. Baik, mari kita langsung saja ke poin selanjutnya atau patofisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis. Patogenesis penyebab utama dari penyakit ini umumnya berasal dari kelainan pada sistem HLA. Terdapat berbagai jenis genotip HLA yang menyebabkan RA. Beberapa di antaranya dapat menjadi agresif dan erosif dengan tingkat mortalitas yang lebih tinggi. Patogenesis RA. RA belum diketahui yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Satu, genetik berupa hubungan dengan gen HLA. Kedua, hormon seks perubahan profil hormon berupa stimulasi. Yang ketiga, faktor infeksi. Beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi sel induk. Terima kasih. Patogenesis penyebab utama dari penyakit ini umumnya berasal dari kelainan pada sistem human leukosit antigen atau HLA, tepatnya HLA DRB1. Perubahan agen tersebut menyebabkan perubahan sekuen asam amino yang diekspresikan. Terdapat berbagai jenis genotip HLA yang menyebabkan RA. Beberapa di antaranya dapat menjadikan agresif dan erosif dengan tingkat mortalitas yang lebih tinggi. Selain perubahan epigenetik juga memiliki peranan dalam patogenesis RA. RA belum diketahui dengan pasti, namun kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Kemudian genetik berupa hubungan dengan gen HLA DRB1 dan faktor ini memiliki angka kepekaan ekspresi penyakit sebesar 60%. Baik, mari kita langsung saja ke poin selanjutnya atau patofisiologi. Di sini, poin tersebut akan disampaikan oleh Ibu Hani dan Ibu Risna. Patofisiologi dari penyakit rheumatoid arthritis adalah penyebab masih belum diketahui secara pasti, di mana merupakan penyakit autoimun yang dicetuskan faktor luar atau infeksi cuaca dan faktor dalam usia, jenis kelamin, keturunan, dan psikologis. Diperkirakan infeksi virus dan bakteri sebagai pencetus awal dari rheumatoid arthritis. Sering faktor cuaca yang lembab dan daerah dingin diperkirakan ikut sebagai faktor pencetus. Patogenis terjadinya proses autoimun yang melalui reaksi imun kompleks dan dikatakan terjadi berbagai peran yang saling terkait, antara lain peran genetik, infeksi, autoantibodi, serta peran imunitas. Sel B, sel T, dan sitikon proinflamasi berperan penting dalam patofisiologi RA. Hal ini terjadi karena hasil diferensiasi dari sel T merangsang pembentukan IL-17, yaitu
menyebabkan terbentuknya pannus, yaitu jaringan granulasi yang terjadi dari sel fibroblast. Peran melalui pembentukan antibodi mengikuti patogen kemudian menghancurkannya. Kerusakan sendi diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya pannus sinovium, proliferasi ringan dari sinovial, infiltrasi PMN, dan penyumbatan pembuluh darah. Langsung lanjut aja ke poin faktor penyutus dan resiko. Di sini saya mengambil 5 poin besar. Yang pertama ada usia, di mana setiap persendian tulang memiliki lapisan pelindung sendi yang menghalangi terjadinya gesekan antar tulang. Dan di dalam sendi tersebut terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga tulang dapat bergerak dengan bebas. Pada mereka yang berusia lanjut, pelumas tersebut dan persendian tersebut akan menipis dan cairan tulang mulai mengental, sehingga tubuh menjadi sakit dan terjadilah itu rheumatoid arthritis. Yang pertama ada faktor genetik. Jelas saja apabila orang tua kita atau keturunan kita sebelumnya memiliki riwayat rheumatoid arthritis, maka rentan sekali untuk kita juga terserang oleh rheumatoid arthritis tersebut. Yang ketiga ada faktor dari jenis kelamin, di mana wanita lebih dominan terserang rheumatoid arthritis dibandingkan dengan pria. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada wanita mengalami menstruasi, di mana menstruasi tersebut akan menyebabkan rentannya terjadi rheumatoid arthritis dibandingkan pada jenis kelamin pria. Dan yang keempat ada gaya hidup, di mana gaya hidup tersebut bisa saya contohkan untuk dari faktor segi makanan. Orang yang selalu mengkonsumsi kacang-kacangan yang berlebihan dan hijau-hijauan, makanan yang hijau seperti daun singkong, kangkung yang seperti itu, akan rentan terjadi penyakit rheumatoid arthritis. Atau pada kacang-kacangan, orang yang mengkonsumsi tahu dan tempe juga akan rentan terjadi atau terserang penyakit tersebut. Dan yang poin selanjutnya ada epidemiologi. Di sini poin tersebut akan disampaikan oleh Bapak Ripki dan Ibu Sally. Dipersilahkan. Prevalensi dari insiden rheumatoid arthritis ini bervariasi antara populasi satu dengan yang lainnya. Di Prancis sekitar 0,3%, di Inggris dan Finlandia sekitar 0,8%, di Amerika Serikat sekitar 1,1%, China sekitar 0,28%, Jepang sekitar 1,7%, dan India 0,75%. Insiden di Amerika dan Eropa Utara mencapai 20-50 per 100.000. Sedangkan di Eropa Selatan hanya mencapai 9-24 per 100.000. Angka kejadian rheumatoid arthritis ini pada tahun 2016 yang disampaikan oleh WHO adalah mencapai 20% dari penduduk dunia. Untuk 5-10%-nya adalah mereka yang berusia 5-20 tahun, sedangkan 20%-nya adalah mereka yang berusia 55 tahun. Epidemiologi di Indonesia mengenai rheumatoid arthritis masih terbatas. Di Bandungan, Provinsi Jawa Tengah, prevalensinya 0,3%, sedangkan di Malang, untuk berusia lebih dari 40 tahun, didapatkan prevalensinya 0,5% di Kota Madia dan 0,6% di Kabupaten. Provinsi Bali memiliki prevalensi penyakit rematik di atas angka nasional, yaitu 32,6%, namun tidak diperinci jenis rematik secara rinci. Kemudian di Poliklinik Rheumatologi RS Ciptamangun Kusumo tahun 2000, kasus baru RA merupakan 4,1% dari seluruh kasus baru. Sedangkan menurut data dari bulan Januari sampai Juni 2007, jumlah kunjungan penderita RA sebanyak 203 dari jumlah seluruh kunjungan sebanyak 1.346 pasien. Di Poliklinik Rheumatologi RSHS atau Hasan Sadikin didapatkan 9% dari seluruh kasus rematik baru
pada tahun 2000 sampai 2002. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai rheumatoid arthritis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat dan juga ilmu yang bisa didapat oleh kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.